Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menjumpai Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini tepat di hari Selasa 23 Agustus 2022 dengan mengangkat tema memantik dan berdaya bersama generasi pesisir. Dan bersama kita sore hari ini sudah kedatangan tamu teman-teman peserta Samudra 8 dari organisasi Rumah Bahari Gemilang. Bersama saya juga sudah hadir bintang tamu kita, yaitu Dian Brahmana Putra yang merupakan peserta Samudra Angkatan ke-8 untuk penempatan desa Kalupapi. Yang mana nih namanya Bram nih? Yang ini. Oke, selamat sore. Ya, gimana sore, kabarnya? Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya kita juga kedatangan tamu, ada Faida Citra yang penempatannya di desa Popisi. Assalamualaikum, selamat sore. Dan Fahmil dari desa penempatan desa Bontosi di bertiga ini di Kabupaten Banggai Laut ya. Iya. Wah, gimana kabarnya nih masing-masing? Fahmil, Faida, Citra dan juga Bram. Alhamdulillah baik-baik. Iya. Baik-baik. Ini Sehat. selang berapa waktu setelah pelaksanaan Samudra 8 sampai tiba di Palu? Sudah 2 minggu, 1 bulan. 1 bulan. Oh, sudah 1 Tepatnya bulan sudah 1 bulan. jalannya. 1 bulan kemarin itu kita sudah turun ke desa. Sudah 1 turun. bulan lalu. Iya. Wah, 1 bulan lalu Iya. sudah turun ke desa. Apakah ada homesicknya atau sudah mulai move on dari kerinduan dengan di desa? Kayaknya belum, Kak. Belum ya? Belum ya. Citra ini paling sering menangis. Jadi bahkan sudah di Banggai Laut dia masih menangis terus. Bahkan sampai sekarang masih dihubungi sama orang tua angkat juga di sana. Oke, nah Iya, kita akan berbicara lebih dalam mengenai apa sih Rubalang sebagai organisasi yang berfokus pada isu pendidikan di daerah coastal area atau daerah pantai, dan juga yang menjadi fokus mereka di tahun ini adalah pelaksanaan Samudra itu sendiri. Mungkin kita bisa bercerita dulu mengenai profil organisasi dari Rumah Bahari Gemilang atau Rubalang yang akan dimulai dari Fahmil dulu yang ingin menjelaskan mungkin seperti apa sih bisa dijelaskan concern dari Rumah Bahari Gemilang itu sendiri di Sulawesi Tengah. Silakan Fahmil. Oke, terima kasih Kak. Jadi Rumah Bahari Gemilang atau Rubalang itu adalah organisasi kemanusiaan yang bergerak secara kemanusiaan dan juga sosial yang tujuannya itu upayanya itu untuk masyarakat di daerah maritim, yaitu khususnya di pulau-pulau pesisir dan juga di pulau-pulau yang mana kita tahu apalagi sebagian besar Indonesia ini kebanyakan adalah perairan. Jadi makanya khususnya atau program khususnya Rubalang itu lebih ke masyarakat maritim. Oke, nah berbicara soal program yang dilaksanakan Rubalang itu rata-rata kalau kita melihat ya teman-teman yang mengikuti akun sosial media dari Rubalang di Instagram pasti melihat rata-rata pengerjaan programnya, proyek yang dilaksanakan teman-teman Rubalang ini dilaksanakan di daerah-daerah terpencil. Kenapa sih memilih daerah-daerah terpencil, Bram? Iya. Jadi kenapa dia dipilih daerah terpencil? Karena kita ketahui bersama itu daerah Indonesia itu rata-rata itu daerah maritim. Oke. Jadi kenapa juga daerah pesisir karena daerah maritim dan juga akhirnya banyak daerah pesisir yang harus kita datangi untuk kita lakukan pemberdayaan manusia di sana. Oke. Dan juga mungkin masih sering di masyarakat itu underestimate itu masyarakat di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah maritim itu masih ketertinggalan kayak begitu. Oke, salah satunya juga ketertinggalan di bidang pendidikan ya? Iya, betul. Betul sekali. Dan akhirnya dibuatlah program Samudra sebagai salah satu program dari Rumah Bahari Gemilang untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di daerah terpencil yang ada di Sulawesi Tengah. Tahun lalu kita teman-teman melaksanakan program Samudra 7 ya, itu dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una-Una, dan tahun ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut. Nah, apa sih perbedaan dari Samudra 7 yang dilaksanakan tahun lalu, Fatma dan kawan-kawan, dan Samudra 8 yang dilaksanakan di tahun ini nih? Mungkin Citra bisa menjawab, silakan Citra. Oke. Jadi kalau Samudra 7 kemarin itu lebih ke fokusnya itu ke penelitian dan pendampingan pendidikan di masa pandemi. Nah, kemudian kalau untuk Samudra 8 tahun ini itu dia fokus ke penelitian dan pendampingan perlindungan anak. Seperti itu. Jadi di mana kita goalsnya itu yaitu bagaimana supaya bisa terbentuknya forum anak
di desa penempatan itu. Oke, jadi menjadi fokusnya adalah pembentukan forum anak dan juga program perlindungan anak yang ada di daerah pesisir, khususnya daerah terpencil di Kabupaten Banggai Laut. Dan perbincangan kita mengenai program yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Rumah Bahari Gemilang akan kita lanjutkan setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Dan setelah jeda pariwara berikut ini, kami masih akan kembali untuk Anda membahas lebih dalam mengenai program yang dilaksanakan oleh Rumah Bahari Gemilang. Tetaplah bersama kami dalam Bilang Bicara Langsung. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung dengan mengangkat tema memantik dan berbudaya bersama generasi pesisir. Bersama teman-teman Samudra 8, ada Bram, Citra, dan juga Fahmil yang penempatannya ini untuk tahun ini ditempatkan di Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten yang lumayan jauh dari Palu ya. Dari Palu ini perjalanannya itu makan waktu berapa jam? Kira-kira. Fahmil. Oke, kalau dari Palu ke Luki itu 1 hari. 1 hari? Iya, 1 hari. Terus dari Lu ke Banggainya itu kan kita naik kapal. Nah, naik kapal itu sekitar 6-7 jam itu kita ke sana. Terus setelah ke Banggai kan itu kita tidak langsung ke desa penugasan. Kemarin kita singgah di salah satu kedinasan yaitu di BKD Banggai Laut. Nah, terus dari BKD kita 2 hari sebelum ke desa penugasan, kita itu stay di sana dulu sebelum pergi ke desa penugasannya. Terus jadi masalahnya ini 3 desa beda-beda dia punya waktu. Kalau di saya di Bontosi itu dari Banggai Laut ke desa penugasanku di Bontosi itu memakan waktu 4 jam. Itu kalau di Bontosi. Nah berbicara soal latar belakang pendidikan dari teman-teman, ini unik sekali karena tadi sempat ngobrol-ngobrol kalau masing-masing ini punya latar belakang yang agak jauh nih dari Rumah Bahari Gemilang nih yang fokusnya ke pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Fahmil, Bram, dan juga Citra ini latar belakangnya apa? Dimulai dari Bram dulu, silakan Bram. Jadi kalau teman-teman tahu itu saya dari Fakultas Teknik, ya, Fakultas Teknik Informatika. Teknik Informatika. Jadi yang harusnya bergelut dengan laptop, komputer, itu tiba-tiba sudah pergi ke pulau-pulau ini. Iya, turun ke daerah pesisir untuk mengajar. Waktu itu Bram mengajarkan apa untuk anak-anak? Ya, jadi kita di pulau itu tidak mengajarkan apa-apa mengenai kita punya disiplin ilmu pendidikan ya. Kita itu belajar pokoknya bagaimana adik-adik itu bisa senang dengan kita, mereka bisa santai, kita lebih banyak main games. Nah, di situ kita belajar juga. Jadi tidak, kalau di kampus kan ilmunya kan terlalu sekali, jadi tegang gitu. Nah, jadi agak kaku gitu. Tapi pada saat ke sana kita belajar, ketemu anak-anak, ternyata apa yang kita pelajari itu ternyata santai sekali. Santai sekali. Jadi itu bisa dibilang relaksasi dari perkuliahan kampus. Istilahnya healing ya, sampai ke sana ya. Betul. Nah, bagaimana dengan Fahmil? Apakah punya latar belakang yang berbeda dari Bram? Kalau saya sendiri, saya salah satu sahabat Bram juga dari Teknik Informatika juga di Universitas Tadulako. Kami sebenarnya kalau mau dibilang dia punya latar belakang itu latar belakang mahasiswa yang penuh dengan tugas-tugas. Dengan tugas-tugas, apalagi yang dibilang namanya teknik itu pasti kalau ada anak turun lapangan, nah itu kita. Tapi bagaimana rasa kita ini, rasa kemanusiaannya kita, rasa sosialnya kita itu turun untuk melakukan yang namanya tadi bisa berbaur dengan masyarakat, apalagi masyarakat yang bakal kita pergi ini masyarakat yang kita tidak tahu bagaimana dia punya sosial. Nah itu jadi pelajaran sebenarnya untuk kita juga. Dan memberikan pengalaman baru juga ya untuk Fahmil dan juga kawan-kawan. Nah kalau Citra sendiri nih sebagai satu-satunya bintang tamu tercantik kita di dialog kita malam hari ini latar belakang pendidikannya dari mana, Citra? Kalau saya lulusan dari SMA Islam Otakanan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya belum kuliah, gitu. Saya barusan lulus tahun kemarin. Ya, jadi saya yang paling muda. Yang paling muda dari semua peserta Rubalang Samudra 8 tahun ini. Benar. Salah satu yang paling muda. Ada 2 sih kami yang muda. Cuma saya salah satunya, gitu. Jadi mengikuti Samudra 8 ini sebenarnya saya agak ragu sebenarnya, karena saya berpikir begini, pasti
yang ikut Samudra 8 ini, Sekolah Pemuda Penggerak ini pasti kakak-kakak yang mahasiswa, yang sudah punya banyak pengalaman. Iya, sudah punya pengalaman banyak tentang hal-hal yang seperti itu, yang apalagi pada saat dijelaskan di Google Form-nya itu ada seperti kayak buat program. Betul. Sedangkan saya belum paham yang seperti itu. Saya belum paham program apa itu seperti apa, bagaimana caranya. Jadi sebenarnya modal bismillah saja sih ikutnya ini. Dan akhirnya bisa learning by doing, Iya, turun ke benar. lapangan dan bisa bertemu dengan masyarakat, mendapatkan Benar banyak sekali. pengalaman di sana. Alhamdulillah. Nah, mungkin pemirsa juga banyak yang penasaran nih sebenarnya program Samudra 8 itu seperti apa dan apa saja yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Rumah Bahari Gemilang terkait dengan program Samudra 8 yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut. Nah, kita punya beberapa VT terkait dengan kegiatan kawan-kawan dari Rumah Bahari Gemilang pada saat pelaksanaan Samudra 8 yang dilaksanakan 1 bulan yang lalu di tahun ini. Berikut cuplikannya. Nah, ini dia Ini Rubalang Center. Rubalang di Center yang bertempatkan di Tondo ya. Dan Perdos. ini cuplikan ini dari perjalanan ke Desa Penugasan. wah, ini pada saat ini daerah mana nih? Ini Kalupapi. Oh, di Kalupapi. Iya. Dan Kalau ini wah. Bontosi. Oh, ini di Bontosi. Ya, ini proses salah satu programnya kita juga waktu itu dengan masyarakat ataupun dengan Regadik yang ada di Desa Bontosi. Program apa saja sih yang diberikan kepada masyarakat di Desa ini, Bontosi? kalau dilihat dari cuplikannya, kita di sini ada lapak baca. Di sini kita kalau bisa dibilang storytelling sebenarnya dengan anak-anak. Itu ya bagaimana kita berbagi cerita dengan orang. Oke, selain itu juga kita ada di sini FGD ya, Iya, bersama ini FGD. masyarakat. Iya, tadi itu di Popisi. Oh, di Popisi Iya, itu di apa saja yang dilakukan bersama masyarakat di Popisi? Di Popisi itu kita melakukan focus group discussion tadi, mencari masalah yang ada di masyarakat. Mencari masalah ya? Iya, mencari masalah yang mana yang ada di masyarakat, ada di lingkungannya, cuma mereka belum sadari Iya, seperti itu. digali ya, Iya, apa saja yang digali. menjadi keresahan masyarakat, terus kita mencari jalan keluarnya sama-sama. Nah, ini wah ternyata juga melaksanakan ini ya, perayaan Ya, 17 ini Agustus lomba. ya. Sebelum 17 Agustus waktu itu. Oh, ini. sebelum 17 Lomba Hari Agustus. Anak. Oh, Hari lomba Anak Hari Nasional. Anak. Iya, di Popisi ini. Di Popisi. Sedangkan yang satunya lagi ini di Desa Kalupapi ya. Iya. Di Kalupapi sendiri itu pelaksanaan kegiatannya apa saja? Kalau di Kalupapi itu sama juga, hampir sama dengan dua desa sebelumnya itu kita ada forum grup diskusi dengan pendampingan. Nah, ini di Kalupapi. Oke. Ini kita baru-baru sampai nih, Kak. Baru sampai langsung. Iya, langsung jalan-jalan ke sekolah, tiba-tiba anak-anak di sana kita ajak bermain. Semuanya langsung excited ya. Iya, Seakan-akan jadi- ini memang sudah pernah bertemu sebelumnya. Iya. Padahal ini pengalaman berapa kali datang ke Banggai Laut? Kalau saya sendiri itu pengalaman pertama kali. Pertama Jujur, kali ke Banggai Perda Laut. atau first time yang namanya jalan-jalan ke Banggai Laut. Oke, dan di situ akhirnya bisa bertemu dengan masyarakat dan akhirnya bisa membaur dalam waktu berapa hari nih bisa membaur dengan masyarakat di sana? Nah, kalau kita penugasan itu ada 10 hari di lokasinya. Jadi Oke. kita hanya 10 hari bagaimana cara kita bisa agar membaur lebih dekat dengan masyarakat dengan range waktu 10 hari tadi. Wow, jadi 10 hari itu bagaimana caranya bisa melaksanakan program, bisa juga menjalin kerjasama juga dengan pemerintah desa, begitu juga dengan tokoh masyarakat dan juga orang-orang tua ya, supaya mereka bisa lebih percaya dengan program ini. Apakah pada saat kegiatan teman-teman yang dilaksanakan selama 10 hari itu mungkin bisa dijelaskan apa sih dari proses awal teman-teman melaksanakan perjalanan sampai ke tempat penugasan itu apa saja sih persiapannya, dan ketika melaksanakan program tersebut teman-teman itu mempersiapkan apakah memang itu semuanya logistiknya dari Palu atau memang sudah dipersiapkan dari Banggai Laut? Silakan Fahmil. Oke, baik. Jadi perjalanan kita itu sebenarnya ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pra-penugasan, terus tahap penugasan sama pasca penugasan. Jadi di pra-penugasan itu kita ada 2 sistem. Ada yang namanya sistem online, jadi kita tergabung dalam Zoom semua. Jadi di online pun kita dengan para peserta yang lain itu ya baku tahu sebenarnya. Jadi entah Kak Citra ini siapa, jadi kita tidak tahu. Nanti betul-betul di salah satu kegiatan pra-penugasan offline, di situ kita baru tahu ternyata teman kita untuk turun nanti penugasan itu ternyata ini seorangnya. Oke. Nah, terus di penugasan, nah ini juga satu saya bilang bahwa persiapan kita ke Banggai Laut itu apapun kayak pensil yang untuk persiapan kita adakan nanti program-program di sana itu kita siapkan dari Palu langsung. Semuanya Jadi, di packing dari iya, Palu. Kita itu ada beberapa, jadi mungkin kalau mau dibilang dari penumpang yang lain yang paling banyak bawaannya itu mungkin Rubalang sudah. Karena saking banyaknya dia punya persiapan, kan ada 3 desa ini.
Jadi ada berapa box di dalam. Nah itu mungkin paling kalau mau dibilang untuk dia punya pengunjung paling banyak mungkin di pengunjungnya Rubalang sudah waktu di kapal itu. Oke, dan dari pelaksanaan kegiatan itu melibatkan berapa orang waktu itu, Fahmil? Alhamdulillah kita ada 45 orang itu untuk pesertanya, tapi kami pergi ke desa-desa itu ada pendampingan dari tim-tim Rubalang yang sudah pernah turun sebelumnya, seperti Kak Leo bilang tadi ada Kak Fatma, nah terus di Bontos itu ada Kak Rocky, terus yang di Kalupapi itu ada Kak Milian. Oke, jadi sebelum memilih daerah tersebut sudah dilakukan observasi dan juga teman-teman sudah melakukan asesmen ya bagaimana masyarakat nanti pada saat 10 hari ini bisa dimaksimalkan ya untuk pelaksanaan kegiatannya. Dari Fahmil saya beralih lagi ke Citra terkait dengan program yang teman-teman lakukan. Apakah dari program Samudra 8 ini sudah bekerja sama memang sebelumnya dengan pemerintah desa setempat, dan sejauh ini pada saat pelaksanaan kegiatan Samudra 8 bagaimana sih support dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan juga pemerintah desa yang menjadi lokasi teman-teman melaksanakan Samudra 8, yaitu di Desa Kalupapi, Desa Popisi dan juga Desa Bontosi Banggai Laut. Silakan Citra. Kalau dukungan dari pemerintah kabupaten itu sangat luar biasa ya Kak, mulai dari asesmen, kita kan ada tim asesmen. Nah mulai dari tim asesmen itu benar-benar sudah disambut dengan baik oleh pemerintah Banggai Laut sampai mereka itu memfasilitasi semua dari kegiatan kita ini. Oke. Iya, mereka pokoknya memfasilitasi, mereka sangat antusias sekali menyambut kedatangan kami. Jadi pada saat kami tiba di mana di Banggai Laut, itu kita kumpul dulu kan di gedung Ali Hamid, itu gedung serbaguna yang ada di Banggai Laut. Kemudian kita difasilitasi tempat menginap yang ada di sana. Untuk 45 orang yang berangkat? Iya benar, kita difasilitasi tempat menginap, kemudian kita difasilitasi kendaraan operasional juga, bus yang ada di Banggai Laut, seperti itu. Jadi sebelum kita ke desa penempatan itu kita ada semacam pemaparan program kepada di depan dinas DP3A yang ada di Banggai Laut itu supaya mereka tahu apa sih akan kita lakukan di desa-desa penempatan nanti, seperti itu. Dan akhirnya mereka punya bayangan, oh ternyata ini fokusnya memang beririsan nih, cross cutting issue nih dengan kawan-kawan pemerintahan di Kabupaten Banggai untuk dinas DP3A ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan terkait dengan pemilihan desa, ini kan dari sekian banyak desa nih di Banggai Laut, akhirnya yang terpilih ini Kalupapi, Desa Kalupapi, Desa Popisi dan Desa Bontosi. Apa sih yang menjadi latar belakang dipilihnya ketiga desa ini untuk menjadi lokasi proyek dari Samudra 8, Fahmil, silakan. Oke, jadi kenapa sampai ada 3 desa ini dipilih sama tim Rubalang? Yang pertama ada isu tentang pendidikan. Nah, jadi di 3 desa ini ada pendidikan yang mungkin ada beberapa anak yang putus sekolah, itu banyak sekali anak putus sekolah di sana. Terus yang pernikahan dini, terus ada juga isu tentang kesehatan, yaitu yang malah sekarang itu lagi gencar-gencarnya juga pemerintah lagi programkan, yaitu stunting. Nah, di sana juga kalau di Bontos itu ada sekitar belasan lah yang sudah menjadi korban untuk stuntingnya sendiri. Makanya Rubalang itu mempunyai program yaitu berdampak dan berkelanjutan. Makanya adanya terbentuknya forum anak tadi dan juga beberapa isu-isu tentang perubahan iklim itu menjadi salah satu program yang betul-betul yang Rubalang mau berikan kepada masyarakat. Makanya ada namanya berdampak dan berkelanjutan. Nah, nanti insya Allah kalau memang masih ada yang namanya kerjasama dengan pemerintah dan juga masih betul-betul masih mau adanya Rubalang di desa Banggai Laut, insya Allah Samudra 9 nanti itu tidak akan kemana-mana, tetap berada di 3 desa ini untuk adanya satu isu tadi itu berkelanjutannya. Yang dikejar sustainability-nya ya, bisa sustain ya untuk program yang dilaksanakan oleh Rubalang itu sendiri. Salah satu menjadi agenda kawan-kawan Rubalang pada saat pelaksanaan Samudra 8 adalah proses FGD. Kita tahu bahwa proses FGD itu kita dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa, dan mungkin bisa diceritakan lebih dalam nih terkait dengan proses FGD ini yang dibahas apa saja sih dan melibatkan siapa saja. Silakan Bram. Oke, jadi untuk proses FGD itu, forum grup diskusi itu kita melibatkan masyarakat yang ada di Desa Kalupapi. Bagaimana kita melakukan diskusi bersama masyarakat di Desa Kalupapi itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di Desa Kalupapi sendiri itu. Nah, jadi mereka yang
tahu masalahnya di sana dan kita kayak mewadahi mereka begitu untuk menjadi penyelesaian masalah. Jadi mereka sendiri yang selesaikan, mereka sendiri yang kasih solusi, mereka sendiri yang masalahnya ini di sini, kita sadar ternyata begini. Jadi makanya kenapa kita dibilang tema hari ini memantik. Jadi kita pemantik masyarakat di desa akan masalah-masalah yang ada di sana yang mereka sadar juga. Mereka bilang begini, ternyata masalah anak di sini harus diperhatikan baik-baik. Makanya sampai kalau tidak salah di desa Popisi atau Bontosi itu mereka diikut sertakan dalam musyawarah desa dan ada alokasi dana untuk forum anak sendiri. Dan terkait dengan forum anak dan juga pendalaman mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh kawan-kawan Rubalang, ini akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut. Pembahasan kita sudah semakin menarik dan juga selain FGD kita juga akan membahas lebih dalam mengenai pembentukan forum anak untuk masyarakat yang berada di beberapa desa di Kabupaten Banggai Laut. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan program Bilang, bicara langsung dengan tema memantik dan berdaya bersama generasi pesisir dan menghadirkan kawan-kawan yang mengikuti program Samudra 8 dari organisasi Rumah Bahari Gemilang. Sekarang Rubalang sudah naik menjadi organisasi masyarakat ya. Kalau dulu masih komunitas, sekarang sudah lebih resmi lagi ya menjadi organisasi dan juga akhirnya menjadi lokal NGO lah istilahnya untuk masyarakat yang berada di wilayah coastal area. Dan tadi kita sudah membahas lebih dalam terkait dengan proses FGD yang dilaksanakan yang tadi sudah Bram jelaskan. Saya akan ke Fahmi lagi nih terkait dengan topik-topik yang dilaksanakan dalam FGD tersebut. Isu apa yang diangkat dan metode apa yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan FGD tersebut. Silakan Fahmi. Jadi kalau di Rubalang sendiri atau kita tim-tim yang turun ini bisa dibilang yang namanya kita ini tim fasilitator sebenarnya. Jadi yang turun ke desa-desa itu kita adalah tim fasilitasi atau yang mewadahi. Jadi bisa dibilang kita ini bukan pembawa solusi sebenarnya, tapi kami mau menjadikan masyarakat ini, kita punya wadah atau punya tempat untuk teman-teman atau masyarakat di sana itu untuk meluangkan dia punya, bukan meluangkan tapi mengeluarkan yang namanya masalah apa yang dorang dapatkan di desanya dorang. Masalah ini kita datang dari Palu, kita ini orang baru. Siapa kamu orang sebenarnya mau datang bisa baru kita punya desa? Iya. Jadi kita datangnya sebagai fasilitator atau tempat wadah kita. Jadi sebelum kita turun itu di prapenugasan kita di Rubalang itu dibekali yang namanya metode PRA dengan beberapa program tapi beberapa bukan kasus tapi lebih ke cara-caranya. Jadi ada yang namanya peta tematik, ada yang namanya analisis masalah, rencana aksi, dan masih banyak di situ. Kalender musim juga ada. Nah, ada 5. Jadi yang pertama itu ada kalender musim, kemudian ada diagram Venn, kemudian ada kalender musim, kemudian analisa masalah, dan yang terakhir rencana aktivitas. Nah, jadi dari kelima ini kita bahas bersama masyarakat yang ada di desa-desa itu sendiri. Salah satu yang menarik ini sebenarnya kalender musim ya, karena kita bisa melihat bagaimana masyarakat bisa memperhatikan apa saja kejadian-kejadian yang terjadi pada satu tahun ya. Kita bisa masuk ke apa saja musim yang sering terjadi, mungkin musim penghujan atau mungkin musim kemarau yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu metode apa lagi nih, Bram? Jadi kalau kayak misal di kalender musim itu, kalender musim ini kita membahas satu tahun yang terjadi di Desa Kalupapi dengan kita mengundang ada ibu-ibu PKK, ada nelayan, ada anak-anak muda, tokoh agama, tokoh adat. Nah, itu kita undang semua, terus kita bahas bersama-sama. Di bulan Januari ini kalau anak muda Bapak semua. Nah, jadi kalau di Januari itu anak-anak biasa, anak muda di sana mereka ikut orang tuanya memancing karena di bulan Januari itu lagi musim-musim cerah. Jadi musimnya juga dari masyarakat sendiri yang tentukan. Jadi di Januari sampai Maret itu musim cerah. Nah, makanya di musim cerah itu kalau nelayan kita tanya, Bapak kalau di bulan Januari ini Bapak apa semua? Saya pergi memancing karena bagus cuaca. Jadi banyak
banyak hasil tangkap hasil laut. Oke. Ada kalau kita bilang suntung itu kayak cumi-cumi. Nah, ada gurita juga, ada ikan kerapu, ada ikan pokoknya berbagai macam hasil laut yang mereka dapatkan di 3 bulan pertama. Nah, di bulan selanjutnya itu mereka bilang, di bulan April ini sudah mulai berubah cuacanya, sudah mulai ke tidak cerah, sudah mulai angin kencang. Nah, itu angin kencang sampai bulan Agustus, September sampai September. Nah, mereka bilang, kalau di situ biasa kita sudah tidak turun memancing. Nah, di situ mulai ada masalah yang kita dapat. Nah, kita tanya ibu-ibu PKK. Nah, ibu-ibu PKK kalau misalnya di bulan itu apa semua kegiatan dilakukan? Nah, karena angin kencang dan nelayan tidak turun ke laut, nah akhirnya mereka semua di rumah. Nah, di situ biasa terjadi ada yang putus sekolah karena penghasilan mereka kan cuma dari itu melaut. Ya, jadi karena tidak ada aktivitas, akhirnya itu yang menjadi sekat di antara aktivitas masyarakat dan bisa memunculkan berbagai risiko. Salah satunya anak putus sekolah dan stunting dan lain sebagainya menjadi fokus utama dari kawan-kawan Rumah Bahari Gemilang. Nah, terkait dengan pendampingan itu sendiri nih untuk Citra, apakah ada tantangan pada saat teman-teman melaksanakan proses pendampingan di 3 daerah tersebut? Silakan Citra. Kalau untuk tantangan di 3 desa penempatan itu ya beberapa ada ya. Kalau yang di desa penempatan saya itu tantangannya tidak banyak sih sebenarnya. Cuma kalau untuk prosesnya ya kita memang awal-awal datang itu kan pasti ada yang namanya mengakrabkan diri dulu gitu, mengakrabkan diri. Kemudian di saat sampai di sana itu anak-anak itu langsung ada yang beberapa masih malu-malu. Nah, ada beberapa yang masih malu-malu dengan kedatangan kami. Kemudian beberapa hari setelah itu mereka langsung datang ke base camp kami seperti itu. Jadi karena di tempat desa penempatan saya itu base campnya itu ada di atas laut kan. Kan di sana itu masyarakat suku Bajo yang menempati di atas laut. Nah, jadi tempat base camp kami itu apabila anak-anak itu datang, karena kan kita dari Palu itu sudah membawa buku-buku cerita. Jadi ternyata mereka di sana banyak yang minat bacanya tinggi, seperti itu. Nah, kemudian kita kan salah satu program pendampingan kami itu adalah PGM, kalau kami bilangnya PGM, Popisi Gemar Membaca. Saya kira Palu Grand kita cari nama-nama yang unik kan, yang menarik. Itu PGM, Popisi Gemar Membaca. Jadi kita adakannya di salah satu tempat, kalau mereka bilang itu pasar lama ya. Jadi di situ agak luas, jadi mereka membacanya di situ. Dan ternyata anak-anak yang ada di desa Popisi ini, bahkan di 3 desa penempatan kami ini, minat bacanya itu sangat tinggi. Hanya saja kurangnya bahan baca di tempat mereka seperti itu. Akhirnya bisa masuk ya teman-teman dari Rubalang untuk memperkenalkan, selain isunya diangkat soal perlindungan anak, tapi juga ada isu pendidikan tetap diselipkan ya, sesuai dengan jiwa dari teman-teman dari Rumah Bahari Gemilang itu sendiri. Salah satunya cerita sedikit masalah pendidikan kalau di Desa Kalupapi, itu di Desa Kalupapi kita kan hari pertama kedua itu jalan-jalan ke sekolah-sekolah, Madrasah Aliyah, SD-nya itu udah punya MTS. Nah, kita jalan-jalan ke sana, kita pas sampai di sana di sekolahnya kayak langsung sedih sekali karena Madrasah Aliyah di sana itu kayak tempatnya itu kayak di gudang, jadi agak besar, kayak gudang atau pabrik begitu. Nah, kelasnya itu hanya disekat pakai triplex. Nah, triplex, astaga, saya bilang ini kayak kamar kos-kosan ini. Justru kayak lebih gagah juga kamar kos-kosan punya sekat yang pakai triplex. Nah, kita kayak bersyukur sekali. Nah, jalannya juga ke sana itu kita mesti lihat hutan-hutan, bukan jalan aspal begitu. Jalan yang cuman ya jalan karena sering dilewati orang, jadi tak ada jalan di situ. Nah, itu kita astaga, pendidikan di sini kayak kita rasa miris sekali. Tapi kita lihat mereka semangatnya dorang ternyata luar biasa juga untuk tetap belajar walaupun keadaannya dorang kayak begitu. Jadi kalau kayak di kelas 1 Baribut, di kelas yang lain bisa ikut sampai kedengaran ya. Jadi terganggu gitu. Jadi bagaimana mereka bisa
konsen belajar kalau kayak begini. Dan dengan adanya isu-isu seperti itu dan juga selain akses pendidikan yang fasilitasnya belum memadai, fokus teman-teman juga ada di isu perlindungan anak. Akhirnya dibentuklah nih forum anak di beberapa desa yang ada di Kabupaten Banggai. Ini tiga-tiganya nih dibentuk forum anaknya. Ya. Mungkin bisa diceritakan singkat saja terkait dengan proses pembentukan dan juga tugas dan tanggung jawab forum anak sendiri di ketiga desa tersebut. Silakan, Bram. Ya, oke. Jadi di Desa Kalupapi sendiri itu kita membentuk forum anak itu lewat FGD. Nah, FGD itu yang kita akhirnya goals-nya itu mendapatkan hasil membentuk forum anak. Nah, di FGD itu kita ada beberapa metode. Yang pertama desa tematik. Nah, di desa tematik ini kita bersama masyarakat tanya ini, Ibu, Bapak, kalau di Desa Kalupapi ini tempat bermain anak-anak di mana semua? Nah, itu dong kasih tahu, oh di sini, di sini, di sini. Nah, kemudian kita pisahkan lagi. Kalau di sini yang aman untuk anak-anak di mana, Bu? Nah, mereka sampaikan, oh yang aman untuk anak-anak itu di sini, di masjid contoh, di sekolah. Nah, yang tidak aman, Bu? Oh, yang tidak aman itu di sini, di dermaga, di jembatan ini. Nah, itu sampai kita tanya, kenapa tidak aman di situ? Karena pernah ada yang sudah pernah ada yang meninggal, sudah pernah ada yang tenggelam di situ. Kalau orang Banggai bilang molomos, tenggelam. Nah, itu sampai kayak begitu. Kemudian kita masuk ke kalender musim. Nah, di kalender musim ini kita juga menanyakan mengenai anak-anak. Kalau di Kalupapi sendiri kayak di bulan, kalau tidak salah Juni itu ada 30 anak yang stunting. Itu. Nah, itu kita kaget juga mendengar itu karena di Desa Kalupapi itu banyak sekali anak-anak, banyak sekali. Kita datang saja sudah disambut anak-anak di dermaga. Nah, kemudian masyarakat juga bingung. Kalau bagaimana caranya kita mau jauhi itu tempat anak-anak bermain karena dorong tempat bermain cuma di situ dan tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, itu makanya kenapa sampai kita fokus untuk membentuk forum anak. Nah, jadi dari masalah-masalah tersebut kita kumpulkan dari peta tematik, kemudian analisa masalah. Nah, di analisa masalah ini termaksud itu juga anak putus sekolah sama kurangnya tempat aman anak untuk bermain. Jadi harapannya dengan pembentukan forum anak ini, masyarakat Kalupapi juga sudah punya ini organisasi perwakilan anak yang bisa menjadi pelopor dan juga pelapor kepada masyarakat terkait dengan isu-isu seperti stunting, kenakalan anak atau remaja, dan juga ya isu perkawinan anak yang mungkin masih menjadi isu sensitif yang ada di daerah tersebut. Kita juga sudah berada di akhir program Bilang di malam hari ini, tidak terasa ya. Dan pertanyaan untuk masing-masing teman-teman yang pernah mengikuti program Samudra 8 yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut. Apa sih, mungkin secara singkat saja supaya bertiga punya waktu untuk berbagi cerita, pengalaman bersama orang tua angkat nih. Mungkin dimulai dari Citra dulu, silakan Citra. Jadi pengalaman bersama orang tua angkat itu kan sebelum kita ke desa penugasan itu, kita kan malamnya di Banggai Laut itu di tempat menginap itu diumumkan. Jadi nanti orang tua angkat kalian ini, nama bapaknya ini, nama ibunya ini. Jadi kalian punya adik ini, ada punya adik 2 gitu. Jadi kita setiap pemuda penggerak itu pasti punya adik yang masih usia SD, yang masih duduk di sekolah dasar gitu kan. Nah, kalau saya pribadi pengalaman dengan orang tua angkat itu dari awal saya datang itu kan bapak saya sekdes kan, sekretaris desa bapak angkat saya. Jadi beliau pada saat itu beliau yang membuka penyambutan saat kami datang. Nah gitu, jadi memperkenalkan diri, jadi beliau ternyata sekretaris desa. Jadi saya dengan teman-teman langsung berpikir, oh itu yang itu papa angkatku gitu katanya kan. Nah kemudian sampai di rumah, jadi pada saat, jadi kan kita itu kumpulnya kalau mereka bilang gedung BPU kan. Nah di gedung BPU itu kita jalan ke rumah, kemudian ke rumah orang tua angkat saya. Setibanya di sana itu disambut mama angkat saya gitu. Jadi kalau saya setiap pagi pasti mama angkat saya itu selalu kasih sarapan nasi kuning. Dari awal saya datang sampai terakhir pulang itu selalu nasi kuning. Jadi itu menjadi pengalaman yang sangat membekas ya pada saat
Citra berada di penempatan daerah banyak tersebut sebenarnya, ya. Kak, banyak sekali. Itu menjadi salah satu dari Iya. sekian banyak pengalaman. Nah, Fahmil ini ringkas saja mungkin bisa diceritakan kesan selama mengikuti program Samudra 8 di desa penempatan yang ditempatkan Fahmil, yaitu di Desa Bontosi. Silakan. Oke, untuk pengalaman bersama orang tua angkat, sebelumnya saya mau menyapa mungkin orang tua angkat saya lagi menyaksikan saya di sini. Halo Ibu Mardiana dan keluarga-keluarga di Desa Bontosi, kalau Papi sama Popisi. Jadi kalau pengalaman saya bersama orang tua angkat saya itu mungkin kalau saya di Palu mungkin itu jarang yang namanya pulang makan siang ke rumah. Nah, tapi kalau di sana itu karena kita dengan bukan orang sih menganggap kita bahwa mereka ini ada, sampai kalau kita mau makan siang itu dipanggil. Jadi dipanggil pulang untuk makan siang. Yang biasa kebiasaan kita sebelumnya tidak mungkin makan siang sendiri, apalagi kan mahasiswa kan. Iya. Jadi tidak ada lagi yang namanya untuk kayak diajak-ajak lagi makan siang. Nah, kalau di sana itu betul-betul saya dapat pengalaman yang kayak kalau untuk makan siang itu diingatkan lagi, mungkin adik angkat saya datang, ajak untuk pulang makan. Jadi kayak sampai di Palu kayak tidak lagi kayak itu yang saya dapatkan. Sesuatu yang menurut Fahmil sebelumnya kayaknya aneh nih, kenapa saya harus dipanggil makan. Jadi kesan yang sangat membekas ya untuk Fahmil secara pribadi. Nah, kalau Bram sendiri gimana nih pengalamannya, Bram? Ya, oke. Jadi kalau dari saya sendiri itu dari awal mungkin sedikit saya cerita pas awal-awal itu mungkin bukan cuma saya tapi mungkin semua itu agak susah memanggil orang tua angkat dengan panggilan mama papa karena orang baru dan harus kita biasakan. Nah, lama-lama terbiasa. Akhirnya saya biasa panggil mama papa, dan yang sedihnya itu di hari-hari terakhir. Itu saya sampai adikku itu kalau makan ditanya dulu saya, "Kakak Bram mana? Kakak Bram so makan?" Sampai astaga, kalau ingat-ingat itu sedih lagi karena kita biasa makan sama-sama dengan keluargaku di sana itu lengkap, ada adikku juga. Nah, itu saya rasakan sekali, dan juga saya kan memang papa saya sudah tidak ada dari tahun 2010. Nah, kemarin itu orang tua angkat saya lengkap. Jadi saya rasa itu bagaimana hubunganku dengan papaku. Itu saya rasa sekali sampai pas saya mau pulang, saya kasihkan hadiah. Pak, ini kado, Mak, ini kado, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa rasakan kelengkapan di keluarga ini, karena sebelumnya saya ini sudah dari 2010 sudah tidak mempunyai papa. Itu papa saya langsung tarik saya, langsung dia peluk. Itu saya kalau mau ingat saya mau menangis, astaga. Oke, kita juga sudah berada di akhir perjumpaan kita nih untuk program Bilang. Mungkin bisa disampaikan lagi nih rencana dari kawan-kawan Rubalang ke depannya pasca pelaksanaan Samudra 8 sebagai pertanyaan terakhir kita. Bisa dijawab dari Citra lagi nih, silahkan nih Citra. Ya, oke. Jadi setelah program Samudra 8 ini, jadi Rubalang saat ini sudah tengah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra-mitra yang ada di Kota Palu sini. Itu salah satunya ada salah satu organisasi itu yang terfokus kepada menolak penggunaan plastik. Oke. Gitu. Jadi kedepannya setelah isunya pendidikan dan juga perlindungan anak, teman-teman Rubalang itu beralih lagi kepada isu lingkungan Iya, ya, isu dengan lingkungan. harapan semakin banyak program, juga semakin banyak kerjasama yang dilaksanakan, Iya, benar. sehingga semakin banyak dampak dan juga manfaat untuk masyarakat ke depannya. Dan kita sudah berada di penghujung program kita untuk Bilang edisi hari ini dengan tema Memantik dan Berdaya bersama Generasi Pesisir, mengundang kawan-kawan dari Samudra 8, program Samudra 8 dari Rumah Bahari Gemilang yang ada di Sulawesi Tengah, berfokus pada pemberian akses pendidikan dan juga meningkatkan bagaimana masyarakat bisa raising awareness lah masyarakat terkait dengan isu-isu yang ada di Sulawesi Tengah. Salah satunya isu stunting, perkawinan anak, dan juga isu-isu lainnya yang menjadi fokus di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah terpencil di Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak untuk Dian Brahmana Putra, Faida Citra, dan juga Fahmil sudah hadir bersama kita di studio TVRI malam hari ini, dan tuntas sudah pemirsa.
perjumpaan kita untuk program Bilang edisi hari ini di hari Selasa 23 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan saksikan program Bilang setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan bintang tamu dan juga isu yang menarik tentunya. Akhirnya saya Leo Zulfikar harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye.